Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnaningsi dari SMP PGRI 2 Ciledug. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi dan upaya untuk pencegahannya. Yuk kita simak. Kamu suka minum air putih kan? Hayo, dalam sehari kamu bisa minum berapa gelas air putih? Minum air putih itu sangat baik untuk kesehatan loh. Pasti kamu sudah sering dengar pernyataan bahwa kekurangan minum air putih itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi. Ternyata, gangguan pada sistem ekskresi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan minum air putih saja loh. Apa saja ya macam-macam gangguan pada sistem ekskresi? Yuk kita simak. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gangguan pada ginjal. Kedua, gangguan pada kulit. Yang ketiga, ada gangguan pada hati. Dan yang terakhir, ada gangguan pada paru-paru. Gangguan pada ginjal. Fungsi ginjal dapat terganggu karena infeksi bakteri, radang, dan batu ginjal. Apabila salah satu ginjal tidak berfungsi atau mengalami gangguan, maka ginjal yang satunya lagi akan mengambil alih tugas ginjal yang pertama. Apabila ginjal mengalami kerusakan kedua-duanya, hal tersebut akan berakibat fatal karena urea akan tertimbun dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya. Contoh penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Zat urea pada urin mengeras membentuk struktur kristal atau batuan tajam. Kristal batuan urea ini dapat ikut mengalir bersama urin menuju ureter ginjal. Karena strukturnya yang keras dan tajam, kristal batuan urea ini akan tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter, menyebabkan rasa sakit pada penderita. Diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH. Hormon ini bertanggung jawab dalam proses pengaturan reabsorpsi. Ketika hormon ADH tidak berfungsi sebagaimana mestinya, proses reabsorpsi terganggu, sehingga kandungan zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino tidak diserap kembali dari urin primer. Akibatnya, urin yang dikeluarkan dari tubuh masih mengandung glukosa dan asam amino. Karena tidak maksimalnya proses reabsorpsi ini juga, tidak maksimal juga proses penyerapan kembali air, menyebabkan jumlah air yang dibuang dari ginjal menjadi sangat banyak. Karena itulah, orang yang mengidap diabetes insipidus tampak tidak bertenaga dan sangat sering buang air kecil. Albuminuria. Gangguan ini disebabkan dari kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin. Selanjutnya, ada gangguan pada kulit. Kalian pasti sering berjerawat ya. Tahu gak sih, jerawat itu adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Kemudian ada ringworm, adalah sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab.
Pengobatannya dilakukan dengan mengkonsumsi obat anti jamur. Kemudian ada psoriasis. Gejala yang ditimbulkan dari psoriasis adalah kulit kemerahan yang dapat terjadi pada kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut. Kemudian yang terakhir ada penyakit kanker kulit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh penerimaan sinar ultraviolet yang berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dengan pigmen kulit putih atau terang, karena warna kulit tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari. Gangguan pada hati. Penyakit hati dapat disebabkan oleh infeksi virus atau tidak bekerjanya hati dan empedu. Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan hati, misalnya penyakit hepatitis dan penyakit kuning. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Ada banyak sekali jenis-jenis dari hepatitis. Namun di sini saya akan membahas hanya 3 hepatitis. Yang pertama yaitu hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HAV. Hepatitis A ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses penderita hepatitis A yang mengandung virus hepatitis A. 2. Ada hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Kemudian ada hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV. Hepatitis C ditularkan melalui cairan tubuh. Penularan bisa terjadi saat berhubungan seksual atau menggunakan jarum suntik bekas penderita hepatitis C. Selanjutnya ada penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga cairan akan masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita penyakit kuning akan tampak pucat kekuningan. Bagian putih bola mata berwarna kekuningan dan kuku jari pun berwarna kuning. Kondisi tersebut disebabkan karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan. Warna kuning pada darah ini karena bercampur dengan cairan empedu. Selanjutnya ada gangguan pada paru-paru. Penyebab utama yang membuat paru-paru tidak dapat berfungsi optimal adalah infeksi virus dan bakteri, serta polusi udara. Pada kesempatan kali ini akan dibahas 3 jenis gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada asma. Asma atau sering disebut dengan bengek adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bronkospasme.
Asma merupakan penyempitan pada saluran pernapasan utama pada paru-paru. Kemudian yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Dan yang terakhir ada pneumonia. Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya pada alveolus. Selanjutnya adalah upaya untuk mencegah kelainan pada sistem ekskresi. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan agar sistem ekskresi kita tetap terjaga. Salah satunya yang pertama ada perbanyak minum air putih. Kita tahu bahwa semakin banyak air putih yang kita konsumsi, maka semakin bagus untuk tubuh kita. Yang kedua, atur pola makan. Hindari makanan-makanan fast food. Kembali lagi dengan makanan sehat. Kemudian ada berhenti merokok dan minuman beralkohol. Selain kita sudah tahu bahwa rokok itu sangat-sangat buruk dampaknya untuk tubuh kita. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Jika semua telah kita lakukan, kita makan makanan sehat, kita rajin berolahraga, maka bukan hanya sistem ekskresi kita saja yang akan baik, akan tetap sehat, tapi juga seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Nah, di slide terakhir ini, ayo kita berkreasi. Buatlah poster dalam rangka upaya pencegahan kelainan pada sistem ekskresi manusia. Contoh poster seperti gambar di samping. Kalian bisa kembangkan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Oke, nanti silakan dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah ya. Terima kasih.